Sebaliknya, lawan dari taufik adalah al-khidlan. Al-khidlan yaitu Allah Subhanahu wa taala meninggalkan hambanya. Atau al-i'rad, Allah berpaling dari hambanya. Yaitu Allah tidak menolong dia saat dia memerlukan pertolongan. Allah tidak membimbing dia, Allah biarkan dia ya tenggelam dalam kemaksiatan ya. Allah biarkan dia ya. Kalau di antara sebab untuk meraih taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah bersandar kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka sebaliknya, sebab daripada al-khidlan, sebab Allah berpaling dari kita, Allah meninggalkan kita adalah kita tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab utama. Akan saya sebutkan beberapa sebab-sebab yang menunjukkan bahwasanya seorang telah ditinggalkan oleh Allah atau sebab Allah meninggalkan dia. Namun sebab-sebab tersebut bisa kita simpulkan pada satu, yaitu ketika hati kita tidak bergantung kepada Allah, maka saat itulah kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Man 'allaqa syai'an wukila ilaihi." Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan dibuat bertawakal kepada sesuatu tersebut. Hadis ini berkaitan tentang jimat. Seorang pakai jimat, ya, maka berarti dia meninggalkan Allah. Dia tidak bertawakal kepada Rabbul Alamin. Dia tidak bertawakal kepada zat yang idza arada syai'an an yakul lahu kun fayakun. Zat yang kalau menghendaki sesuatu tinggal mengatakan jadi maka jadilah. Dia tinggalkan itu semua, dia bertawakal kepada benda. Kalau dia sudah bertawakal kepada benda, lihat apa yang terjadi, maka Allah buat dia semakin bertawakal kepada benda tersebut. Man 'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang bergantung pada sesuatu akan dibuat hatinya terikat kepada benda tersebut. Padahal tidak punya pengaruh apa-apa. Makanya lihat orang kalau pakai jimat, kecanduan. Kalau dia tidak bawa jimat, dia tidak pede. Misalnya dia mau dagang. Kalau jimat pelaris yang ketinggalan, dia akan pulang. Beda dengan orang yang saleh. Kalau orang saleh keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Doa yang sangat indah. Dengan nama Allah aku menahan pertolongan. Tawakkaltu, aku bertawakal kepada Allah. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Aku ini siapa? Di depan kita di keluar rumah banyak sekali hal yang tidak kita duga. Ada keburukan, ada kejahatan, ada penipuan di depan kita banyak. Maka kita mengatakan bismillahi tawakkaltu. Jangan pernah lupakan doa ini keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada kuwah kecuali dengan Allah. Apa itu haul? Haul itu perubahan dari satu kondisi-kondisi yang lain. Itu namanya haul, tahawul. Berpindah dari keburukan menjadi kebaikan, dari ketakutan menjadi keamanan, menjadi dari sakit menjadi sehat. Semua perubahan tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala quwwah, dan tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat yang sangat agung yang menunjukkan tawakal seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan sebab taufik. Kalau orang baca itu, baca doa keluar rumah, maka dikatakan hudita, ya, wukita, kau akan diberi petunjuk, kau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bayangkan kalau orang keluar bawa jimat. Tawakalnya apa? Sama jimat. Kalau dia enggak bawa jimat, dia enggak pede. Dan subhanallah bikin dia bertawakal kepada jimat. Makanya betapa banyak orang kalau sudah bertawakal kepada suatu, kita mau jelasin, mau susah. Kenapa hatinya sudah terpikat pada sesuatu tersebut? Kenapa sebagai balasan dari Allah kepada dia? Ketika dia meninggalkan Allah, maka dia dijadikan terpikat kepada sebab yang lemah tersebut. Sudah terbukti. Siapa yang terikat dengan dukun, sudah dia gandrung dukun tersebut. Meskipun dukun tersebut sering salah, tapi dia menggandrungi dukun tersebut. Mau diapain? Hatinya sudah terkena hukuman. Wukila ilaihi. Menjadi tawakal kepada hal tersebut. Dan makanya di antara sebab seorang ditinggal oleh Allah ketika dia bertawakal, hatinya dia gantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara misalnya zaman sekarang di masa pandemi ya. Kita ada ikhtiar ya. Oleh karenanya di antara kesalahan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika seorang berusaha melakukan sebab ikhtiar tetapi tawakalnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kadang menimpa sebagian kita ya. Contoh sederhana, misalnya dia ke dokter. Dia berobat. Dia lupa bahwa yang menyembuhkan adalah Allah sehingga tawakalnya kepada dokter tersebut. Ini ada nilai syirik kecil seperti ini ya. Ini berarti dia lupa kepada Allah. Dia dibuat bersandar kepada
dokter tersebut. Sama ketika seorang bekerja pada atasan, dia bersandar seakan-akan rezeki dia berasal dari bosnya. Padahal enggak. Bos itu hanya perantara. Allah yang kasih rezeki kepada kita lewat bos tersebut. Sebagaimana anak kita dapat rezeki lewat kita. Bukan kita penentu rezekinya. Kita hanya sebab. Yang menentukan akibat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya katakan di masa pandemi kita ikhtiar. Kita berusaha semaksimal mungkin. Pakai masker misalnya. Jaga jarak. Ya. Berusaha menjauhi tempat kerumunan misalnya. Ya. Segala kita lakukan, tapi jangan sampai kita bertawakal kepada sebab-sebab ya ikhtiar tersebut. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada katanya ada obat, ada vaksin dan yang lainnya. Ingat, jangan bertawakal kepada vaksin tersebut. Jangan kita menganggap ada vaksin selesai. Jangan. Enggak. Enggak boleh begitu. Benar, meskipun nanti benar gara-gara vaksin semua selesai, tidak, tapi kita bilang yang menyelesaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita bersandar kepada sebab. Kapan kita bersandar kepada sebab berpaling dari Allah, Allah akan meninggalkan kita. Ini sangat jelas contoh bagaimana gara-gara seorang mengikatkan hatinya kepada selain Allah, maka dia akan dihukum dengan terikat kepada sesuatu makhluk, sesuatu benda tersebut. Ya.